Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Abad. Waalaikumsalam Ibu. Ya, terima kasih pada hari ini Bapak telah menyempatkan waktu untuk saya wawancara. Mungkin Bapak akan menjelaskan sedikit tentang diri Bapak, nama dan mata pelajaran yang Bapak ampuh. Ya, perkenalkan, nama saya Abad, SPD. Saya mengambil mata pelajaran PAI. Nah, pada saat ini kita melakukan percakapan praobservasi, Pak. Nah, dalam percakapan praobservasi ini tujuannya adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan nanti. Kemudian mengadakan percakapan praobservasi ini sebagai persiapan awal sebelum Bapak melakukan pembelajaran. Agar proses pembelajaran yang Bapak lakukan, Bapak lebih siap, Bapak lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang lebih baik bagi murid ya. Seperti itu. Baik, saya akan melakukan beberapa pertanyaan pada Bapak ya. Bisa dimulai Pak? Bisa? Ya. Ya. Pertanyaan pertama, tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai itu apa Pak? Yang penting siswa bisa memahami makna Quran Surat Al-Furqan ini ya, terkait dengan rendah hati melalui rangkuman, materi, dan tayangan video dengan benar dan lengkap. Ya, seperti itu ya. Ya. Jadi dari itu tujuan pembelajaran yang akan Bapak capai ya. Ya. Kemudian area pengembangan apa yang ingin Bapak capai dari pembelajaran tersebut Pak? Dari area pengembangannya itu dari yang pertama pengetahuan dan keterampilan. Ya. Dimana dari pengetahuan ini siswa bisa memahami makna dari surat Al-Furqan tersebut ya. Kalau dari keterampilan siswa dapat membaca Quran Surat Al-Furqan dengan baik dan benar, sehingga bisa menerapkan Quran tersebut dalam kehidupan sehari-harinya. Ya, jadi ada dua ya area pengembangan yang ingin Bapak lakukan ya. Ya. Tadi pengetahuan dan keterampilan. Ya, baik. Pertanyaan ketiga adalah rancangan pembelajaran yang Bapak rancang itu seperti apa? Terkait dengan model pembelajaran, metode atau peralatan yang Bapak siapkan itu seperti apa Pak? Rancangannya itu bagaimana strategi kita yang digunakan pembelajaran itu menggunakan diferensiasi berdasarkan minat siswa ya, yang diintegrasikan dengan pembelajaran emosional sehingga membagi ke kelompok berdasarkan tingkat kemampuannya ya dan keterampilan siswa. Metodenya itu diskusi kelompok, tanya jawab, penugasan atau menyampaikan materi berdasarkan minat siswa, yaitu dengan rangkuman materi dan penayangan video. Jadi gitu. Ya, jadi rancangan yang Bapak lakukan itu tadi adalah melakukan pembelajaran berdiferensiasi, terintegrasi dengan kompetensi sosial emosional ya, seperti itu. Kemudian tadi Bapak akan melakukan pembelajaran kelompok dengan siswa, diskusi kelompok, kemudian ya penugasan, membagi kelompok berdasarkan minat siswa, seperti itu Pak ya. Nah, kemudian media pembelajaran yang akan Bapak gunakan di dalam pembelajaran itu apa Pak? Ya, mungkin yang pertama itu lembaran rangkuman materi ya, terus video pembelajarannya, LKPD, terus Infokus dan laptop. Seperti itu ya. Ya. Jadi itu adalah perlengkapan yang akan Bapak siapkan. Nah, kemudian kira-kira kapan Bapak akan melakukan pembelajaran itu? Ya, mungkin hari Rabu ya. Insya Allah hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 atau jam ke-5 dan ke-6 lah setelah istirahat mungkin ya, gitu. Ya. Jadi Bapak akan melakukan Rabu minggu depan Pak ya? Rabu minggu depan. 18 Oktober. Baik. Setelah kita melakukan percakapan ini Pak, praobservasi, nanti berarti minggu depan Bapak akan melakukan action atau pembelajaran terhadap siswa sesuai dengan rancangan yang Bapak katakan tadi. Hari Rabu depan Pak ya? Saya akan masuk ke kelas Bapak, mencatat hal-hal yang perlu dicatat, mengobservasi Bapak di sana. Nah, setelah itu kita akan melakukan percakapan lagi Pak, namanya pasca observasi. Nah, itu nanti didampingi oleh pengajar praktik saya. Ya. Nah, sebelum kita akhiri percakapan ini Pak, kira-kira dari hasil percakapan kita apa yang Bapak dapatkan? Yang saya dapatkan bisa tergambarkan ya bagaimana proses pembelajarannya itu bisa dilakukan dengan baik ya, sehingga dari tujuan dan pengembangannya itu bisa terarah ya, sehingga lebih baik dan lebih bagus ya. Ya, baik. Jadi itu gambaran dari hasil rancangan Bapak ya. Nah, untuk hari ini terima kasih Pak telah meluangkan waktunya, padahal Bapak sedang sibuk ya. Dan mudah-mudahan berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana pembelajaran Pak ya. Ya, terima kasih Pak Abad.
Demikian percakapan hari ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi minggu depan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala washabihi wa mala amma ba'du. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum pembelajaran kita masih berdoa dulu ya. Doa akan dipimpin oleh ketua kelasnya. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Kita absen dulu ya. Apipah, Anita, Gali, berobat ya. Jadi Fikri sakit. Untuk sekretaris ya, sakitkan Fikri, tadi ada orang tuanya konfirmasi ke wali kelasnya ya. Apa pengen rilekan dulu, konsentrasi kalian ya. Coba lakukan hening sebentar agar pikiran dan hati kalian menyatu, agar ketika pembahasan ke materi kita bisa fokus ya, dan ilmu yang didapatkan akan segera meresap dan dimanfaatkan ya. Apa hitungan ketiga semuanya hening, tarik nafas ya. 1, 2, 3. Jadi bab ini akan membahas tema yang baru. Sebelumnya kita sudah membahas bab yang sebelumnya, yaitu tentang apa? Makanan halal, apalagi? Terus minuman dan minuman ya. Bab ini akan membahas tentang rendah hati, hemat dan sederhana, membuat hidup lebih mulia ya. Jadi kita akan membahas dulu bagaimana rendah hatinya. Jadi tujuannya itu Bapak bacakan, siswa memahami makna Quran surat Al-Furqan ya, ayat 63 tentang yang berkaitan dengan rendah hati ya. Sebelum itu Bapak akan memberikan kelompok ya. Ada berapa kelompok? 5. Ada 5 kelompok ya. Masing-masing akan membagikan LKPD-nya ya. Di mana materi-materinya ada di sini. Bapak buat ya. Materi tentang bab sekarang itu rendah hati. Silakan baca, pahami ya. Bapak kasih waktu 10 menit lah ya, agar kalian paham dulu. Din, udah Din? Gimana, udah paham gak? Ya, tentang makna surat Al-Furqan ya. Jadi Bapak pengen bacakan dulu ayatnya. Nanti laki-laki dulu ya. Najmi, baca dulu ayatnya. Yang lain dengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Oke. Ya. Sekarang Artinya, dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu ialah orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucap kata-kata yang mengandung keselamatan. Ya, itu ya. Jadi udah jelas bagaimana pentingnya rendah hati dimiliki oleh setiap manusia ya, agar kita terhindar dari sikap sombong, iri dengki ya. Nanti apa tampilkan video di mana
kalian akan lebih diperjelas ya. Jadi perhatikan videonya, simak ya, sehingga kalian akan lebih mengetahuinya. Lihat ke depan. Sahabat belajar dimanapun kalian berada, sebelum saya melanjutkan pembahasan kandungan Quran surat Al-Furqan ayat 63, maka terlebih dahulu kita simak bacaan Quran surat Al-Furqan ayat 63. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadul rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hawnan wa idza khatabahumul jahilun. Artinya, adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Quran surat Al-Furqan ayat 63. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada kita agar dapat bersikap rendah hati ketika bergaul. Jika Jadi sangat penting ya, rendah hati itu dimiliki oleh setiap manusia, sehingga kita bisa menghargai orang lain. Kalian pasti sering mendengarnya ya, istilah tawadu pasti kalian sering mendengarnya, sehingga Bapak harap di sinilah saling menghargai teman ya, dan tidak merasa kita lebih tinggi dari orang lain. Bapak kasih gimana videonya, udah jelas bagaimana ayatnya ya, penjelasannya dan manfaatnya. Kalau udah jelas, Bapak akan kasih LKPD. Silakan isi. Di situ ada 5 pertanyaan ya. Jadi kerjasama kelompok. Silakan berdiskusi. Udah beres semuanya? 3 menit lagi ya, 3 menit lagi. Buruan bereskan. Nanti yang beres pertama akan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya ya. Nanti yang lain disimak ya, mendengarkan dari presentasi kelompok yang akan maju. Kelompok Fadilah udah? Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 akan menampilkan hasil diskusi dari kelompok kami. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan rendah hati menurut surat Al-Furqan ayat 63? Karakteristik kedua ibadur rahman adalah menjaga lisan. Mereka hanya mengucapkan kata-kata yang baik, bahkan meskipun berhadapan dengan orang-orang yang mencaci mereka. Yang kedua, mengapa rendah hati begitu penting dalam agama? Akan mendapatkan kasih sayang Allah, dilindungi malaikat, disukai banyak orang. Ketiga, bagaimana karakteristik rendah hati yang disebutkan dalam ayat ini tercermin dalam perilaku sehari-hari kita sebagai umat muslim, yakni langkah yang tenang dan anggun, tidak sombong dan tidak angkuh, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 37.
Yang keempat, bagaimana kita seharusnya merespon orang-orang yang bersikap jahil atau mengejek kita sesuai dengan ajaran ayat ini. Mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan. Yang kelima, bagaimana kita menjaga lisan kita agar hanya mengucapkan kata-kata yang baik, terutama dalam situasi-situasi yang sulit atau ketika dihadapkan dengan orang kesombongan orang lain. Harus sabar dalam mengucapkan istighfar. Demikian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. LKPD-nya aja, LKPD. LKPD. Kalian sudah mengerjakan yang ada di LKPD, sehingga apa yang kalian diskusikan, apa yang kalian cantumkan itu bisa jadi bukti ya. Oke, di sini Bapak akan menanyakan bagaimana dalam pembelajaran hari ini, anak-anak. Gimana pembelajarannya? Senang. Coba sebutkan arti dari atau makna dari rendah hati. Ya. Jadi Bapak harap pembelajaran hari ini jangan hanya sebatas teori, tapi kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Bagaimana pentingnya rendah hati atau yang disebut dengan tawadu ya. Oke. Bapak akan kasih tugas ya. Akan saya kasih tugas bagaimana kalian nanti kerjakan ya. Jadi cari contoh-contoh tentang yang berkaitan tentang rendah hati dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ditulis di buku PAI-nya ya. Itu aja tugasnya nanti untuk minggu depan ya. Jadi Bapak harap nanti minggu depan semuanya beres melaksanakan tugas. Baik aja, terima kasih untuk semuanya atas kerjasamanya sehingga kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya, ilmu yang bermanfaat. Kita tutup dengan doa. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rifat Hanifah, CGP Angkatan 8, Kecamatan Muncang, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Dalam percakapan pasca observasi ditemani oleh Pak Abad sebagai guru yang kemarin telah melakukan observasi kelas, dan Pak Iip Firdaus pendamping PP saya. Nah, baik, dalam percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Pak Abad terkait dengan proses observasi kelas yang telah Bapak lakukan kemarin ya. Tujuannya adalah mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Bapak lakukan kemarin. Ya, baik. Saya akan langsung menanyakan beberapa hal Pak ya. Bagaimana perasaan Bapak terkait proses observasi kelas kemarin Pak? Pertama mungkin agak sedikit grogi ya, karena setiap supervisi pasti agak sedikit grogi. Yang kedua senang ya, sehingga bisa mengembangkan ilmu kita ya. Mungkin itu bahagia, senang. Ya, terima kasih Pak. Jadi Bapak agak grogi karena mungkin diperhatikan. Kemudian senang ya adanya proses observasi ini. Baik, Bapak mungkin bisa menceritakan kembali proses pengembangan apa yang Bapak lakukan kemarin ketika pembelajaran Pak? Yang kemarin prosesnya itu yang pertama pengetahuan, yang kedua keterampilan ya. Dimana pengetahuan itu siswa bisa memahami makna dari Quran surat Al-Furqan, dan keterampilannya itu bisa bagaimana siswa bisa membaca ya dengan benar. Ya, bagus. Baik, jadi ada dua area pengembangan yang Bapak lakukan kemarin, ialah area pengetahuan dan keterampilan Pak ya. Sejauh mana area pengembangan yang sudah Bapak lakukan itu, apakah berhasil atau tidak Pak? Ya, menurut saya lumayan berhasil ya. Mungkin pengembangannya. Ya. Karena siswa bisa, nah itu dari
dari kata memahami dan bisa membacanya. Ya. Itu aja mungkin. Ya, baik. Jadi area pengembangan keterampilan tadi dan pengetahuan sudah berhasil ya. Ya. Baik. Nah, kira-kira kekurangan apa yang Bapak alami dalam pembelajaran kemarin? Kurangannya mungkin tidak semua anak ya aktif dalam pembelajarannya karena kelompoknya banyak ya, sehingga jumlah kelompoknya ya, bukan kelompok, jumlah kelompoknya, sehingga banyak anak yang belum sedikit aktif lah beberapa kelompok. Ya. Kira-kira mengapa hal itu terjadi, Pak? Ya karena itu jumlah anggota terlalu banyak ya mungkin, sehingga si anak berperannya itu agak sedikit terkendala ya kepada siswa yang lain. Yang kedua ya mungkin di depan perlu dipisahkan ya kelompoknya, sehingga berdasarkan minat dari perkembangan siswa tersebut ya mungkin itu. Ya. Jadi kekurangan itu terjadi karena jumlah anggota dalam kelompok itu terlalu banyak sehingga tidak memicu untuk aktif semua ya Pak ya. Kemudian ke depan tadi Bapak akan melakukan pembagian kelompok berdasarkan minat ya Pak ya. Ya. Apa rencana Bapak ke depan yang akan Bapak lakukan agar pembelajaran ini lebih disukai anak lagi, lebih menantang dan menarik siswa untuk aktif dalam pembelajaran, Pak? Ya mungkin yang ke depan itu mungkin nanti pembagian kelompoknya agak sedikit lebih sedikit dari jumlah kelompoknya mungkin ya. Terus lebih memperdalam materi dengan memberikan pertanyaan romantik ya, agar semua siswa itu bisa lebih aktif lagi masing-masing kelompok. Mungkin itu. Ya, terima kasih Pak. Jadi rencana Bapak, rencana perubahan pengembangan ke depan yang Bapak lakukan tadi, pembentukan kelompoknya lebih sedikit lagi anggotanya, ya. Kemudian tadi yang kedua adalah membentuk memancing siswa memperdalam materi dengan cara mengajukan pertanyaan romantik. Ya, terima kasih Pak. Nah, rencana yang akan Bapak lakukan itu kira-kira kapan akan Bapak lakukan? Mungkin pertemuan minggu depan ya, hari Rabu lagi, karena ada jamnya, hari Rabu mungkin. Oh baik. Jadi hari Rabu depan Bapak ya jadwal PAI ya? Ya, pertemuan berikutnya. Nah, saya tunggu Pak ya cerita Bapak terkait dengan perubahan yang akan Bapak lakukan. Akan Bapak lakukan di hari Rabu, mungkin setelah hari-hari itu kita akan bertemu lagi di sekolah ini. Nanti Bapak bercerita keasikan apa atau perubahan apa yang terjadi gitu ya. Saya ucapkan terima kasih pada Pak Abad yang telah membantu saya menemani percakapan ini Pak ya. Terima kasih juga kepada Pak Iip Firdaus yang berkenan mendampingi saya. Demikian rangkaian supervisi akademik yang kami lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.